Penjelasan materi tentang teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Halimatus Sarifah dengan NIM 212180023 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Kelas A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yuk, simak video berikut ini. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Kalian tahu nggak sih, ekologi itu apa? Ekologi merupakan suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu, yaitu dari sisi lingkungan di mana individu tersebut berada. Urutan sistem ekologi. Yang pertama ada mikrosistem, yang kedua ada mesosistem, yang ketiga ada eksosistem, yang keempat ada makrosistem, dan yang kelima ada kronosistem. Saya akan menjelaskan urutan sistem ekologi mulai dari yang pertama hingga yang kelima. Yang pertama yaitu mikrosistem. Kalian tahu nggak sih, apa sih pengertian mikrosistem itu? Mikrosistem merupakan kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan instansi yang paling dekat dengan kehidupannya. Interaksi di dalam mikrosistem biasanya melibatkan keterlibatan dengan keluarga, guru, teman yang dapat memberikan pengaruh pada anak. Macam-macam pola asuh anak menurut psikologi yang sering diterapkan oleh orang tua. Yang pertama yaitu ada pola otoriter, yang kedua ada pola otoritatif, dan yang ketiga ada pola permisif. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pola otoriter. Apa pola otoriter itu? Pola otoriter merupakan gaya pengasuhan yang membatasi dan memberikan hukuman untuk menuntut anak agar mengikuti perintahnya. Pola otoriter ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan anak dalam bergaul secara sosial. Yang kedua ada pola otoritatif. Saya akan menjelaskan pengertian pola otoritatif. Apa itu pola otoritatif? Pola otoritatif. Pola ini mendorong anak agar belajar mandiri dengan masih menetapkan batasan atau aturan dari orang tua sehingga tindakan yang dilakukan anak masih terkendali. Yang ketiga ada pola permisif. Saya akan menjelaskan tentang pola permisif. Pola permisif. Pola permisif terbagi menjadi dua, yaitu permissive indifferent dan permissive indulgent. Saya akan menjelaskan permissive indifferent. Permissive indifferent yaitu di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak sehingga anak menjadi inkompeten secara sosial dan kekurangan kendali diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan permissive indulgent. Sedangkan permissive indulgent yaitu di mana orang tua terlibat dalam kehidupan anak dengan pemanjaan, dengan sedikit kendali terhadap tingkah lakunya, sehingga anak menjadi inkompeten secara sosial dan kurang dapat mengendalikan diri. Yang kedua yaitu mesosistem. Kalian tahu nggak sih, apa itu mesosistem? Mesosistem merupakan pengalaman yang didapat dari mikrosistem satu yang diterapkan ke dalam mikrosistem yang lain. Contohnya yaitu ketika seorang anak diabaikan oleh orang tuanya, ia akan mengalami kemungkinan kecil untuk mengembangkan perilaku yang positif terhadap gurunya.
Yang ketiga yaitu ekosistem. Kalian tahu nggak apa sih pengertian ekosistem itu? Ekosistem merupakan sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak, namun anak tidak terlibat dalam peran langsung. Contohnya yaitu seorang anak yang menonton TV tanpa dampingan orang tua, sehingga menonton tayangan dengan penuh kekerasan. Yang keempat yaitu makrosistem. Kalian tahu nggak apa sih makrosistem itu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Makrosistem merupakan lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang, dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak. Lingkungan ini terdiri dari pola budaya dan nilai-nilai sang anak, khususnya keyakinan dan ide dominan anak, sebagaimana sistem ekonomi dan politik. Konteks budaya akan melibatkan status sosial dan ekonomi dari keluarga atau seseorang. Contohnya yaitu perkembangan anak yang tinggal di daerah perang akan berbeda dengan anak-anak yang tinggal di daerah damai dan sejahtera. Yang kelima yaitu kronosistem. Apa sih yang dimaksud dengan kronosistem itu? Kronosistem memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dalam lingkungan seorang anak. Kronosistem bisa berupa transisi, perubahan, dan tingkatan dalam struktur keluarga, alamat, pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat seperti ekonomi, dan perang. Mungkin juga melibatkan konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi seorang anak. Contohnya yaitu perceraian. Perceraian sebagai perubahan besar dalam kehidupan anak dan akan mempengaruhi perkembangan seorang anak, yang akan mengakibatkan kurangnya kefokusan anak dalam belajar, bergaul dengan teman, dan cenderung suka menyendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.